Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dalam ilmu fikih tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang permasalahan di dalam salat berjamaah, salat jama' dan qashar, pada bab selanjutnya dalam kitab Safinah, yaitu bab ke-41. Adapun pasal ke-41 yaitu menjelaskan tentang solat yang mesti padanya niat menjadi imam jikalau dia menjadi imam. Adapun solat yang mesti padanya niat menjadi imam bagi imam itu ada 4. Yang pertama solat Jum'ah, maka imam wajib berniat menjadi imam. Jikalau tidak berniat menjadi imam, maka solat Jum'ah tidak sah. Kemudian yang kedua, solat yang diulang secara berjamaah, maka imam wajib untuk berniat menjadi imam. Terkemudian yang ketiga, solat yang dinazarkan secara berjamaah, maka imam mesti berniat menjadi imam. Kemudian yang keempat, solat jama' takdim secara berjamaah oleh sebab hujan, maka imam mesti berniat menjadi imam. Itulah 4 solat yang mesti imam berniat menjadi imam. Adapun solat-solat selain ini, maka niat menjadi imam itu tidaklah wajib. Akan tetapi dia tidak mempunyai pahala solat berjamaah jika tidak berniat menjadi imam. Namun pada 4 solat ini, jika dia tidak berniat menjadi imam, maka solatnya tidak sah. Kemudian pasal ke-42 yaitu tentang syarat-syarat menjadi makmum. Adapun syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, bahwasanya seorang makmum tidak boleh mengetahui batal solat imamnya dia oleh sebab hadas atau selainnya. Jikalau seorang makmum mengetahui batal solatnya imam, maka dia tidak sah untuk bermakmum kepada imam tersebut. Terkemudian yang kedua syaratnya bahwasannya dia tidak mentekadkan kepada wajib kodoknya solat kepada imam. Dalam arti si makmum tidak boleh mentekadkan bahwasannya solat imam itu sedang mengerjakan solat kodok. Maka jikalau mentekadkan demikian, maka tidak boleh dia bermakmum kepada imam tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasannya si imam itu tidak bermakmum kepada yang lain. Dalam arti jikalau ada makmum lalu kita berimam kepada makmum tersebut, itu tidaklah sah. Kemudian yang keempat, si imam itu tidaklah ummi, dalam arti dia tidak cakap membaca Al-Quran, tajwidnya, hukum bacaannya tidak tepat, makharijul hurufnya banyak yang cacat, maka dia tidak boleh menjadi imam atau dijadikan menjadi imam oleh makmumnya. Terkemudian yang kelima, bahwasannya si makmum tidak boleh mendahului kepada imam pada tempat berdirinya imam. Kemudian yang keenam, makmum harus mengetahui gerak-gerik pindahnya imamnya makmum. Maka dia harus tahu pindahnya makmum dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, bahwasannya makmum dan imam harus berkumpul pada sebuah masjid atau pada jarak kira-kira 300 siku. Jikalau itu di tempat yang terbuka atau di luar masjid, maka haruslah si makmum yang ada di luar masjid mengetahui gerak-gerik imam dan juga ada jalan yang sampai kepada imam. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya seorang makmum harus berniat menjadi makmum atau mengikuti imam atau berniat sholat berjamaah. Kemudian yang kesembilan, bahwasannya tata cara kaifiyat sholat imam dan makmumnya harus sesuai. Lalu yang ke-10, bahwasannya seorang makmum tidak boleh membedai imamnya pada sunat yang tidak baik untuk membedainya. Misalnya, jika imam kunut, maka makmum juga harus kunut. Jikalau imam tidak kunut, maka makmum juga tidak kunut. Jikalau imam sujud tilawah, maka makmum juga harus mengikuti sujud tilawah. Jikalau membedai, tentu tidak sah sholatnya.
Kemudian yang ke-11, bahwasanya seorang makmum harus mengikuti imamnya. Pasal ke-43 menjelaskan tentang bentuk-bentuk makmum. Adapun bentuk-bentuk makmum itu ada 9, sah pada 5 bentuk, yaitu pertama makmumnya laki-laki kepada laki-laki, yang kedua makmumnya perempuan kepada laki-laki, yang ketiga makmumnya banci kepada laki-laki, yang keempat makmumnya perempuan kepada banci, dan yang kelima makmumnya perempuan kepada perempuan. Dan batal pada 4 bentuk, yaitu yang pertama makmumnya laki-laki kepada perempuan itu tidak boleh, kemudian makmumnya laki-laki kepada banci juga tidak boleh, lalu yang ketiga makmumnya banci kepada perempuan, dan yang keempat makmumnya banci kepada banci. Itulah yang tidak boleh. Sehingga di sini laki-laki hanya boleh bermakmum kepada laki-laki lagi, begitu pula banci hanya boleh dia bermakmum kepada laki-laki saja. Sedangkan perempuan boleh bermakmum kepada laki-laki, boleh bermakmum kepada banci, boleh bermakmum kepada perempuan. Pasal ke-44 menjelaskan tentang syarat-syarat jamaah takdim. Adapun syarat-syarat jamaah takdim itu ada 4. Yang pertama dimulai dengan sholat yang pertama, yaitu jikalau dia mengerjakan jamaah zuhur dan asar, maka mengerjakan sholat jamaah ini pada waktu zuhur dengan dimulai dengan sholat zuhur terlebih dahulu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah niat jamaah pada sholat tersebut. Jikalau dia menjama zuhur dan asyar, maka dia mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu dengan niat jama padanya. Misalnya, usolli fardhu zuhri majmu'an ilaihil asru arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Terkemudian syarat yang ketiga terus-terus di antara keduanya. Maka setelah zuhur langsung dia mengerjakan sholat asyar dengan berniat usolli fardhal asri majmu'an ila zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Lalu syarat yang keempat adalah terus-menerusnya uzur. Misalnya hujan yang lebat yang terus-menerus sampai asar, atau uzur yang lain semisal sakit atau dalam keadaan musafir. Kemudian pasal ke-45 menjelaskan tentang syarat jamaah takhir. Adapun syarat-syarat jamaah takhir itu ada 2. Yang pertama niat jamaah takhir yang mana masih tersisa dari waktu yang pertama, waktu yang cukup mengerjakan sholat. Maka niatlah pada waktu pertama tersebut niat jamaah takhir, yaitu niat mengakhirkan sholat zuhur yang akan dikerjakan pada sholat asar. Kemudian yang kedua terus menerusnya uzur sampai sempurnanya waktu yang kedua. Dalam arti misalnya dalam bepergian atau musafir, maka dia masih dalam perjalanan sampai waktu yang kedua. Adapun tata cara mengerjakannya, dia mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar dengan berniat usolli fardhu zuhri majmu'an ilal asri arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Lalu dia melanjutkan pada sholat kedua, yaitu sholat asar pada waktunya usolli fardhal asri majmu'an ilaihi zuhru arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Pasal ke-46 menjelaskan tentang syarat-syarat qashar. Adapun syarat-syarat qashar itu ada 7, yaitu yang pertama bahwasannya adanya perjalanan seseorang itu 2 marhala, yaitu sekitar 89 km. Terkemudian yang kedua, adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah, dibolehkan oleh syara bukan untuk bermaksiat. Kemudian yang ketiga, mengetahui terhadap bolehnya qashar. Yang keempat, niat qashar ketika takbiratul ihram. Contohnya, sholat zuhur
usolli fardu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Terkemudian yang kelima, bahwasannya adanya sholat itu adalah sholat yang 4 rakaat, sehingga tidak boleh mengqashar sholat maghrib atau subuh. Kemudian yang keenam, terus menerusnya perjalanan sampai sempurnanya sholat. Dan yang ketujuh, bahwasannya seseorang tidak boleh bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya pada bagian daripada sholatnya dia. Dalam arti, dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat dengan sholat yang sempurna. Misalnya sholat zuhur, tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak mengqashar sholatnya.